dari Alkitab. Al-Quran Enggak, mengatakan bukan itu, kita. Ruti. Yang saya tanya ini, Iya kita dong, tanya saya mau sekarang jawab. ini. Tunggu dong. Kamu ada waktu 2 menit untuk menjelaskan. 2 menit untuk menjelaskan. Gimana sih? Biar saya mulai dulu, ya kan? Jadi jangan menilai Yesus kami itu dari Al-Quran. Al-Quran memang mengklaim bahwa dia ada di perjanjian lama. Tetapi data sekarang sudah terbuka. Nggak ada hubungannya Isa itu dengan Yesus. Jadi jangan bawa-bawa, jangan turunkan derajat Tuhan kami yang adalah Tuhan hanyalah sebagai nabi karena Quran kalian mengatakan seperti itu. Ya, itu yang harus Anda ketahui, ya. Lalu tadi Anda mengatakan Yohanes itu tahu dari mana? Sekarang pembuktiannya jelas. Yohanes mengatakan apa yang kami lihat, Yohanes 1, Yohanes 1. Apa yang kami lihat, apa yang kami rasa, apa yang kami rabah, itulah yang kami tulis. Yohanes itu muridnya Tuhan Yesus. Dia itu bahkan ada, dia itu saudaranya Yakobus. Yohanes anak Zebedius, masih ada saudaraan dengan Yesus. Jadi jangan kamu bilang dia nggak tahu, karena dia sendiri, ya dia berdasarkan saksi yang sah dengan Maria, dengan Yusuf, dengan Yesus itu sendiri, ya. Ya, jadi dia bisa mengatakan itu karena apa yang dia lihat, apa yang dia raba, apa yang dia rasa, apa yang dia alami. Jadi dia bukan asal ngoceh, bukan asal ngaku. Pertanyaan saya, bagaimana Anda mengatakan itu adalah wahyu Tuhan? Bukti nggak ada, saksi nggak ada, apa-apa nggak ada. Kalau kami, Yohanes itu punya data yang sah. Bahkan dia itu narasumber, dia itu saksi mata, dia itu ada di TKP. Dan Yesus mengatakan ya, tidak pernah kami berbicara dengan sembunyi-sembunyi. Apabila ingin diketahui banyak orang, tampakkanlah dirimu. Yesus itu tampak, Maria itu nampak, ya Yusuf itu juga nampak, ya dan Roh Kudus mereka nampak. Oleh sebab itu semua yang dari mulut Tuhan Yesus itu ya dicatatlah sama Yohanes. Ya, itu dia. Jadi dia punya saksi yang jelas gitu loh ya. Ini ada Bu Esther, silakan Bu Esther. Saya lanjut dulu, saya mau beres-beres rumah saya kotor. Ya, silakan. Ya, gini Pak. Ya. Kalau ada orang yang bilang, oh ini kata-kata Tuhan Yesus atau kata-kata Yohanes atau enggak, itu semuanya kata-kata Yohanes. Tahu nggak kenapa? Karena yang bercerita semuanya Yohanes. Mau ucapan Yesus caranya dia mengatakannya, tetapi sumbernya dari Yesus. Ngerti enggak? Semuanya yang cerita Yohanes. Yesus berkata bla 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 itu dari Yohanes. Ketika Yesus pergi ke Betleh, ke Bait Allah, itu Yohanes yang cerita. Ketika Yesus dihakimi, itu Yohanes yang cerita. Semuanya tetapi sumbernya dari ketika Yesus hidup, ketika dia lihat Yesus. Ini orang kayak gini, gunakan otak kamu. Ketika kamu berkata itu kata Yesus, bukan kata Yohanes, itu Yohanes yang cerita. Sumbernya dari Yohanes. Tetapi bisa dia dipercaya karena dia adalah saksi hidup. Dia yang melihat, lalu ada yang konfirmasi. Nih, fungsi otak kita loh digunakan dengan baik, teman-teman. Itu pertanyaan bodoh menurut saya. Itu yang ngomong Yesus apa Yohanes? Semuanya dari Yohanes. Itu loh. Kalau dari bahasa keislaman itu Yohanes itu sebagai periwayat berarti ya. Iya, kayak hadis. Itu kita enggak peduli periwayat atau periwayat apa. Ya, yang Bu, jelas kamu enggak dengar ya, dari kata-kata Yesus, tetapi yang bercerita siapa? Yohanes. Yang bercerita siapa? Matius. Yang bercerita siapa? Lukas. Kalau kamu bilang, oh itu kata-kata Yesus, itu dari Lukas, itu dari Yohanes, itu dari Matius. Saya gitu yang loh. mau bicara, Buti sudah Bu Eter. Jangan ini, Buti jangan sudah bodoh bicara, teman-teman, jangan saya bodoh. lagi. Bukan masalah Giliran bodoh. saya. Ini saya juga punya data. Kalau Markus 16 itu berapa ayat, Teo? Giliran saya nih. Markus Giliran 16. Saya katakan ya, dari mana Yohanes bisa mencatat itu? Apakah dari mulutnya Yesus mengatakan begini, Yohanes, kamu catat di situ di ayat 1 ayat 1. Saya ini manusia dari firman menjadi daging. Ada nggak Yesus mengatakan seperti itu sehingga Yohanes menulis itu? Ayo.
Di mana perkataannya Yesus menyampaikan kepada Yohanes? Misalnya gini, Yohanes, kamu kan murid saya, Yohanes. Coba kamu catat di situ supaya nanti ke belakang umat-umat saya bisa mengetahui bahwa saya ini lahir dari firman-Nya Allah dan menjadi daging dan menjadi Tuhan. Kamu catat di situ. Ada enggak itu? Kalau perkataannya Yohanes saja, ya saya juga bisa seperti itu. Pak, Ada enggak dari mulutnya Yesus keluar bahwa Yohanes catat itu? Enggak ada itu. Saya jawab. Ini kebohongan. Pertanyaan kamu udah dapat. Pertanyaan kamu sudah saya dapat. Dari mana? Katakan Yohanes. Ya, Tapi ada enggak pertanyaan kamu referensi dari saya udah Yesus? dapat. Nggak usah diulang-ulang, Pak. Yesus Nggak usah diulang-ulang, Pak. Saya Yesus jawab. sentralnya. Saya Yesus mengatakan begini, jawab. aku tidak bisa Saya jawab. Ya. Yesus memerintahkan kepada seluruh murid untuk memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Kamu baca di Matius 28. Ayat 19 sampai 20. Semuanya diberitakan. Cara memberitakan Yesus nggak perlu ajarin, Pak. Murid-murid Tuhan Yesus bukan orang bodoh yang harus didiktekan segala sesuatu. Bukan. Jangan gunakan cara kerja Jibril kepada kami orang Kristen. Ketika Yesus bilang, pergilah, beritakan ke seluruh bumi, jadikan muridku, seluruh dunia menjadi muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu murid-murid Tuhan Yesus sudah ngerti. Mereka harus cerita. Apa yang terjadi kepada sang Injil mereka harus cerita. Macam-macam caranya, Pak. Bisa bersuara, bisa menulis. Lalu 4 orang dari murid Tuhan Yesus menuliskannya dalam bentuk tulisan. Itu nggak perlu diajarin. Mereka bukan orang bodoh, Pak. Mereka orang cerdas. Ya, jangan samakan kalian yang harus didikte, cebok aja harus diajarin, pipis aja harus diajarin. Jangan samakan kami seperti itu, Pak. Kalau Tuhan Yesus sudah berkata, beritakan ke seluruh dunia, kita beritakan dengan cara apa? Macam-macam, bahkan sampai sekarang melalui media sosial. Itu pakai otak, Pak. Buster, Ya, aku izin boleh Tuhan nanya nggak, Yesus Bu? nggak bilang sekarang tulis, yang ini tulis, yang itu jangan tulis. Enggak begitu, itu stupid people kayak begitu, Pak. Saya kasih tahu Bapak, ketika Yesus bilang beritakan kepada seluruh dunia tentang Injil, kita cerita, gunakan segala sesuatu yang ada. Gunakan bahasa yang ada, gunakan alat yang ada. Begitu Pak orang cerdas. Mbak Esther, boleh tanya enggak? Markus 16 itu berapa ayat? Saya ndak hafal, Pak. Silakan. Ada semua Alkitab kami, kalau Bapak pengen tahu jangan tanya saya, masuk ke situs resmi papirus Alkitab, ada semua dibuka. Kami nggak seperti orang Muslim yang ditutup-tutupin ya. Sampai sekarang Al-Quran Sana'ah itu tidak boleh dibuka ke umum. Kenapa? Kalau kami nggak seperti itu. Semuanya dibongkar ke umum. Semua terbuka, dipajang di museum. Betul nih. Gitu. Bu Esther, izin boleh nanya nggak, Bu? Gini, Bu. Silakan. Mau nanya seputar soal Yohanes tadi itu menulis atau menceritakan kisah-kisah dari Yesus yang ketika pada saat Yesus ini di dunia. Ini saya sebetulnya nih. Ini Aku dulu, saya Pak. mau diselesaikan nih pertanyaan saya ini tadi. Saya kan tanya gini. Izin. Aku sekali ini kok, habis itu monggo yang lain. Nah, maksudnya Bang, jangan di-mute dulu, Bang. Jangan di-mute saya dulu. Jangan di-mute. Mana sih? Ini kan saya pertanyaan ini. Enggak, ini saya selesaikan dulu, Bang. Saya aja belum. Saya selesaikan dulu, Bang, ini. Ini Esther tiba-tiba masuk menyerang saya gitu loh. Tunggu dulu, saya selesaikan dulu sama Bu Esther, karena Bu Esther ini gantinya dulu. Nih, sama tanya nih. Tadi kan pertanyaan saya enggak dijawab Bu ini. Ya, Pak Sapudin dulu aja, monggo. Nanti aku yang gampang. Ya, saya nyerang apa toh? Gua dulu ya, bentar aja, habis itu monggo yang lain. Aku tanyanya tuh metodologinya dalam hal masalah penulisannya apa ya, Bu ya? Apakah Yohanes itu mewawancarai langsung atau observasi kayak Lukas yang menanyai sumber-sumber yang diperoleh? Jadi gini, Pak. Gimana? Maksudnya gini, Bu. Aku kelarin dulu, Bu, biar nanti monggo dijelasin.
Saya kasih contohnya seperti ini, Bu. Ketika Yesus itu berbuat sesuatu ya, contohnya memberikan sedekah kepada orang miskin umpamanya. Contoh, aku kasih contoh, Bu. Terus habis itu, nah ketika Yohanes melihat hal tersebut, apakah Yohanes itu langsung menulis Yesus memberi sedekah kepada fakir miskin? Atau Yohanes menulisnya adalah mentafsirkan bahwa kita harus bersedekah nih kepada orang miskin dengan sepenuh hati bla 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 bla. Nah, kayak gimana Bu metodologinya, Bu? Ya, Apakah saya jawab ya Pak. menulis secara harfiah apa yang dilakukan oleh Yesus atau menafsirkan Ya, perbuatan dari Yesus? Monggo. saya jawab ya Pak. Setiap para penulis Injil kanonik itu gayanya beda-beda. Ya, ada yang gayanya dia itu detail, ada yang gayanya itu punya kayak Yohanes itu dia agak filosofis, ya. Nah, itu tidak ada dikatakan dia pakai metode apa. Kita itu bisa, namanya orang bercerita ya bercerita. Kita nggak mungkin bertanya kepada Ibu Fatmawati Soekarno berkata, Ibu waktu bercerita tentang suami Ibu pakai metode apa? Nggak ada seperti itu. Ini namanya kesaksian ya murni kesaksian. Sama dengan di pengadilan. Ya, di pengadilan kita orang ditanya, nggak ditanya kamu pakai metode apa? Nggak ada Pak. Tetapi namanya kesaksian, dia bercerita apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari Tuhan Yesus. Dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia nggak langsung menulisnya begitu Yesus melakukan, dia catat. Begitu Yesus melakukan, dia catat. Tidak seperti itu. Tetapi dia mencatat beberapa tahun kemudian setelah Yesus naik ke surga. Nah, tetapi ceritanya dia itu bisa dikonfirmasi oleh siapapun yang pada waktu itu bersama-sama dengan mereka. Karena murid-murid Tuhan Yesus ada banyak. Bukan cuma murid Tuhan Yesus, yang mengikuti Tuhan Yesus itu banyak. Contoh ketika dia memberi makan orang 5.000 orang, 4.000 orang itu baru laki-laki. Yang perempuan masih banyak. Jadi banyak yang konfirmasi. Kata-katanya dia, kalau dia berbohong maka akan ada muridnya, ada Petrus, ada Yakobus, ada Andreas yang mengatakan, Yohanes kamu berbohong, tulisan kamu nggak berlaku. Itu Pak. Jadi kesaksian itu nggak pakai metode-metode Pak. Ya kesaksian aja, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar tentang bapak saya ceritakan. Ya udah, aku Dan ada dua case tadi, Bu. Mohon maaf tak potong, Bu ya. Tadi ketika ya silakan. Yohanes itu menyaksikan secara langsung Yesus itu bersedekah kepada orang miskin pamannya. Nah, Yohanes itu mencatatnya seperti apa? Apakah menceritakan secara harfiah, menulis secara harfiah kejadian pada saat itu, atau Yohanes menginterpretasikan bahwa kita seharusnya bersedekah karena bersedekah itu baik seperti Yesus lalala. Jadi ada buah interpretasi, walaupun bagi keyakinan orang-orang Kristen itu diilhami oleh Roh Kudus lah, itu persoalan yang lain. Apakah seperti itu, Bu? Atau dua-duanya melakukan hal Bapak, itu? saya udah bilang Pak, tidak ada cerita Gayanya yang seperti mengatakan apa, Bu? dia Aku mau nanya. interpretasikan. Nggak ada. Kita ini bukan orang yang hidup pada zaman Yohanes. Kita bertanya, Pak Yohanes yang baik, waktu itu apakah kamu menginterpretasikannya atau tidak? Nggak bisa kita tanya gitu. Dia hidup 2000 tahun yang lalu. Tetapi yang pasti Pak, kenapa kita orang berpercaya kepada itu? Ada murid-murid yang lain. Ada murid-muridnya. Ada murid Tuhan Yesus yang 12. Ada murid Tuhan Yesus yang 70. Ada Ibu Yesus. Ada Maria Magdalena. Ada Maria Marta. Ada banyak. Jadi gini loh Pak. Ketika kita mau menuntut itu harus pengetahuan kita, interpretasi atau enggak. Saya nggak nanya. Tetapi yang jelas ajaran Tuhan Yesus itu dicatat oleh Yohanes, dan murid-murid yang lain itu mengerti, Yohanes tidak berbohong, itu benar. Itu Pak. Ya. Itu makanya Yohanes pun dia nggak berbohong. Di Pulau Patmos dia masih dipakai Tuhan. Dia diberi penglihatan, diberi wahyu khusus oleh Yesus. Jadi gitu loh Pak. Kita nggak bisa mengatakan, itu interpretasinya dia. Itu langsung plek-plek dia catat begitu saja. Yang pasti omongannya dia itu murid-murid yang lain tahu. Yang dia catat itu murid-murid yang tahu, mengkonfirmasi itu benar. Itu loh Pak. Iya. Ngerti gak maksud saya? Iya, ketika berdiskusi
kita pakai kacamata apa dulu, Bu? Kalau kacamata keimanan, ya Ibu bisa menjelaskan seperti itu. Tapi Loh, kalau saya Pak, sebagai orang yang ini bukan kacamata keimanan, Pak. kalau Ini saya kacamata berbicaranya fakta. sebagai orang yang tidak beriman, ya saya juga kebingungan cara Pak, menanggapinya seperti apa, Bu? ini kacamata fakta, Pak. Bukan kacamata iman. Ya kalau fakta kan Pak, bisa Bapak diuji, harus Bu. percayanya gini loh, Diujinya Pak. seperti Ini, apa Pak. metodologinya, Bu? Kan Gini, gitu, Bu. Pak. Saya bingung, Gini, Bu. Pak. Dengerin ya, biar Bapak ngerti. Oh ya, gimana? Itu sudah diceritakan oleh Yohanes, ada yang pengkonfirmasi. Ini bukan kacamata iman, Pak, ini kacamata fakta. Dan itu terus kemudian didukung oleh semua murid-murid. Itu fakta, bukan iman, Pak. Ya. Ngerti nggak? Bukan kacamata iman itu, Pak. Itu fakta. Karena ada saksi. Kalau iman itu tidak ada saksi, Pak. Bedain. Kalau Muhammad bercerita tentang Quran, dia dapat dari Jibril, dia itu dari Allah, itu kacamata iman karena nggak ada saksi, Pak. Beda, Pak. Kalau tapi dalam hal Alkitab itu penulisan- ditulis dengan ada para saksi banyak. Ya, tapi dalam masalah kalau masalah keimanan memang ada ruang lingkup keimanannya. Kalau memang dari ranah apakah bisa dibuktikan atau apa, ya ketika pada saat Nabi Muhammad metodologinya berbeda memang dengan Nabi Yesus dalam hal masalah pencatatan Al-Quran atau Bible itu metodologinya berbeda lah. Kalau Al-Quran kan Ya, justru itu saya bilang berbeda, klaim Pak. dengan yang ada di Bible Alkitab berbeda, gitu. itu, Pak, ada Bisa saksinya. disamakan. Bapak yang ketika Saya Bapak juga bicara bingung ketika iman, Ibu iman mengatakan itu tidak ada saksinya saksi, Pak. sesuai dengan fakta. Ketika saya bertanya bagaimana Nih, metodologinya, Bapak apakah biar ditulis secara tahu. letterlek atau secara interpretasi, tidak bisa dua-duanya lah. Saya bingung gimana nih. Loh, belum nggak ada bisa, gambaran, Pak. Bu, maksudnya Karena gitu loh. kita nggak ada di situ, Pak. Lah gimana cara bisa Tetapi memvalidasi gitu loh, murid-murid Yesus yang lain itu mengkonfirmasi Yohanes itu bukan pembohong. Mereka menerima itu. Mereka bertemu pada konsili Yerusalem tahun 50, mereka udah bertemu, Pak. Dan mereka sehari-harinya bersekutu. Mereka berkumpul, Pak. Mereka menjual barang-barangnya, dibagi bersama-sama, mereka berkumpul memuji Tuhan. Jadi gini, Bapak harus ngerti apa yang disebut iman, ada apa yang disebut fakta. Kalau iman itu nggak ada bukti, kalau fakta itu ada saksi, ada saksinya. Dan kalau ke Alkitab kami itu ditulis dengan ada saksi, Pak, bukan tidak ada saksi. Gitu loh, Pak. Ya. Saya kasih contoh gini, Bu. Ketika pada saat metodologinya apa sih hadis itu? Ada matan, ada riwayat, ada sanad gitu. Jadi istilahnya ketika narasi di hadis itu kan contohnya nih, Sayyidah Aisyah berkata atau menyaksikan secara langsung oleh Rasulullah. Jadi menulisnya itu secara harfiah bahwa Rasulullah pernah mengatakan apa, ditulis secara apa, disampaikan melalui siapa, terus disampaikan melalui siapa, itu loh. Jadi metodologinya ya menulis secara harfiah apa tindak tanduk apa yang dilakukan oleh Rasulullah di situ. Dan Jadi kalau memang dikirimkan oleh menulis siapa. secara harfiah, Terlepas dari benar salahnya ya, Bu ya. Karena kita beda iman kan. Nah, aku bertanya, penasaran aja sih. Gini, nah, Pak. Yohanes itu kan Gini, Pak. menyaksikan, aku kelarin dulu, mohon maaf, Bu. Ketika Yohanes itu kan menyaksikan langsung menjadi muridnya Yesus dan lain sebagainya. Kalau di bahasa Islam ya, Bu ya, mohon maaf. Kan Yohanes itu meriwayatkan. Nah, meriwayatkan itu seperti apa gitu loh. Apakah menyaksikan secara langsung ditulis atau menginterpretasikan apa yang di Saya juga tanya Bapak, ketika Aisyah melihat suaminya begini begitu, apakah dia menulis langsung ditulis? menyampaikan, Bu. Makanya tradisinya kan Nah, kalau sekarang gini Pak. Nah, kenapa Bapak harus menanyakan kepada Yohanes itu dia langsung menulis atau menyampaikan? Sedangkan menyampaikan saja Bapak udah fine-fine saja. Gak berusaha untuk berpolemik, cuma bertanya, penasaran, Bu, itu aja. Nah, kalau dia, metodologinya, Pak. Sebenarnya Bapak menurut saya berpolemik. Oke, Menurut saya Bapak berpolemik. Ya wis lah.
Ketika Bapak, Ya, kitab saya akhiri, Bapak Bu. ditulis secara harfiah kata Bapak, itu kami Host, sangat host, sering sekali bentar aja, menemukan bentar, berkata begini, bentar Pak. aja. Karena Bagaimana dengan pertanyaannya tadi yang tidaklah bisa jawab ini berzina Bapak. jika berzina Bukan dilakukan aja. saat beriman? Itu harfiah. Bagaimana Bapak menjelaskan itu? Gak ngerti aku, kenapa tiba-tiba langsung diisinya aku mau menanyakan. Loh, itu Bapak yang mengangkat harfiah loh, Pak. Bapak yang mengangkat harfiah. Tidaklah penjina kalau orang berzina dilakukan sedang beriman. Harfiah, Pak. Nah, ucapan dari Kofia, Rasulullah Kofia, tadi itulah nanti, kita Kofia, tafsirkan, Bu. Kofia. Yang dimaksud Saya apa. dulu yang bertanya, Kofia. Ini saya masih penasaran ini jawabannya Oh, ya, Kristen wes, ini. wes. Ya, wes. Nah, Sorry, coba sorry. saya tanya dulu, Ibu siapa? Ibu Heter. Harfiah. Karena Salam Buti belum tadi loh. tidak menjawab ini pertanyaan saya. Coba tanya pertanyaan saya. Kalau memang tidak Kalau setuju bilang hostnya, saya nggak jawab tuliskan kamu, aja. gimana? Apa yang nggak Saya dijawab? tuliskan Apa aja. yang nggak dijawab? Enggak, belum Buti. Apa yang nggak Saya dijawab? kan tanya gini nih. Saya tanya tadi gini. Dari mana Yohanes bisa mencatat itu Yohanes 1 ayat 1? Anda kan sudah tahu tuh Yohanes 1 ayat 1. Apakah dari mulutnya Yesus sendiri? Ayo. Itu aja kok. Kan Repot. saya udah bilang, udah dijawab. Itu artinya sebentar Bu. Itu artinya Bapak harus minum vitamin otak. Maksud saya Ya gini, jawaban yang maksud gini. betul-betul yang udah betul-betul Yohanes jelas, 1 clear itu, begitu, Yohanes Mas 1 bilang belum ayat 1. dijawab. Ini di dalam Yohanes 1 Buti. dengar ya. Buti. Yohanes Enggak, gini, 1 Buti. jelas dikatakan. Loh, mau dengar nggak? Nih saya jawab. Yohanes 1 Udah, 1 Yohanes 1 Jawab kan dulu, Yohanes jawab dulu. mengatakan Gini, apa gini. yang kami Yohanes lihat. 1 ayat 1. Loh, Dari gimana mana sih mau dengar Yohanes? kok? Dari Mau dengar enggak? Orang gimana sih bertanya tapi dijawab dia lari-lari. Habis itu bilang orang nggak dijawab, itu mau memfitnah. Gimana sih? Orang Yohanes itu dia saksi mata, dia masih saudaraan dengan Yesus. Dia tentu saja dia dekat Maria. Pernyataan dari Maria, dari Yusuf, dari Yesus sendiri. Bahkan dia melihat mujizat-mujizat itu. Dia bahkan mempelajari kitab perjanjian lama. Dia tahu nubuatan-nubuatannya. Dan saya lihat tadi kan, dia adalah saksi mata. Makanya dia menulis apa yang telah kami lihat, kami raba, kami rasa, itulah yang kami tulis. Ya, lalu kamu mengatakan dari mana itu? Apa Yohanes mengatakan Yesus itu adalah firman. Lah, pengakuan Yesus sendiri ya. Pengakuan Yesus sendiri sudah dikasih tahu. Yesus di dalam Yohanes 8 dicatat juga sama, semuanya dicatat oleh Rasul Yohanes. Yesus mengaku dia datang dan keluar dari Tuhan, dari Bapa. Ya kan, Yesus mengaku dia satu dengan Bapa. Yesus mengatakan dia akan kembali kepada Bapa. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya kan, Yesus mengatakan barang siapa telah melihat aku telah melihat Bapa. Bahkan bukan cuma mengatakan, bukan cuma ngaku-ngaku, membuktikannya. Dia punya semua kuasa Bapa itu. Masa kamu masih nanya gimana sih? Ya, Rasul Yohanes mencatat semua, bahkan justru Rasul Yohaneslah yang mencatat semua pengakuan-pengakuan ketuhanan dari Yesus. Bahkan di dalam Yohanes 17 ayat 3, ya Yesus mengaku bahwa dialah pemberi hidup yang kekal, menerima kuasa dari Bapa. Ya kan, lalu ayat yang ketiga, dia dan Bapa pemberi hidup yang kekal. Lalu ayat yang kelima, Yohanes yang mencatat sebelum dia itu jadi utusan, dia ada dalam dirinya Bapa. Lah itu kan pengakuan Yesus. Bagaimana Anda masih mengatakan saya tidak menjawab? Itu artinya kadar daya tangkap Anda itu harus di-upgrade gitu loh. Ya, silakan Bu. Kenapa saya di-mute? Kenapa saya di-mute? Enggak, belum ada jawaban itu. Dari mana Yohanes dapat itu? Belum. Itu belum. artinya orang Yohanes, akan dari Yohanes mana itu- mendapatkan loh di mencatat. Yesus yang Maksud saya menulis, gini, Ibu Buti. Yesus yang menyatakan Sudah. bahwa Bisa aku mengandung datang dan Sudah. keluar dari Penting, Bapa. nggak usah Yohanes dirayakan. 8 dengar. Dari mana Yohanes 8, Yohanes berkata, Yesus mengatakan Buti, aku datang dan dari keluar mana dari Yohanes Bapa. mencatat Yesus itu? mengatakan aku satu dan Bapa. Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Bagaimana sih nih Bu orang? Uti, Ya Bu udah. Uti gini aja Bu Uti. Bu Ya, Uti silakan saja. gini Kalau aja. bilang jawab ya sudah. Bu Uti Dia gini nggak mau aja. terima. Selamat siang semuanya. Dia nggak mau terima jawaban, udah dijawab ya. Ini, Semua ini. orang anak Ini. SD juga tahu itu jawaban yang pas. Saya kan Kalau tanya gini, keduanya Buti. yang lain lagi udah.
Saya dia nggak sangat Kalau terima mengerti saya apa yang you do, dikatakan Bu just Uti do ya. not want to Bu Uti sudah mengatakan bahwa itu dari kesaksian. mana Kalau yang Yohanes disebut bisa tahu bahwa Yesus kesaksian itu adalah jemaah adalah Tuhan? didengar, Dari dilihat, mana? Yang saya dilakukan. katakan dari mana? Itu disebut Yohanes kesaksian. tahu dari mana itu. Masalahnya Bapak Tidak ada percaya atau kesaksian tidak dilihat. itu kami nggak peduli. Kesaksian itu Ya, harus Salam, karena selamat siang semuanya. Gantian selamat dong siang jawab. Kesaksian itu harus Pak. dilihat. Sebentar ya Gantian Pak dong jawab. Madro ya. Tunggu Pak Madro, Kesaksian itu harus dilihat. Yohanes tidak melihat Yesus menjelma menjadi manusia. Itu. sekarang gini Pak. Pak, dengerin. Yesus itu Melihat itu kesaksian mengajar itu. semua Maksud yang saya, diajarkan dari mana oleh Yohanes berani Yesus mengatakan, didengar Yesus oleh itu Yohanes, adalah disaksikan oleh Kalau enggak Yohanes. nggak dapet. Itu saja. Kalau mau nggak Ya, didengar, sekarang di timer saya aja, di yang timer. bertanya kepada Bapak. Bapak kan nggak mau percayakan penjelasan Gantian kami. jawab Sekarang dulu saya dong. mau nanya Jangan kepada dulu Bapak. bertanya dong. Gantian jawab dulu. Jangan dulu Sungguh, bertanya dong. sungguh Pak Madro sebentar. Ini nanti saya mau putus, Gini, tetapi gini, ini gini, pertanyaan gini, saya gini. penting, Ini teman-teman. kan Silakan kalau teman-teman Yohanes nanti mencatat melanjutkan. itu Ke Bapak kesaksian diam kan? dulu. Sebentar, Pak. Nih, saya sebentar lagi akan cuma bisa mendengar. Habis ini saya putus. Ini pertanyaan saya. Kita tahu semua, seluruh orang itu tahu bahwa yang menyesatkan adalah si iblis, ya kan? Di dalam kitabnya mereka ada Allah itu menyesatkan. Ya, silakan banyak ayatnya itu. Sekarang pertanyaan saya, di mana ada Allah menjelaskan Allah itu bukan iblis? Kasih kita ayatnya Allah bukan iblis. Karena yang menyesatkan setahu kita adalah si iblis. Apakah betul itu Allah itu adalah Tuhan yang benar, Allah yang benar, atau dia iblis? Silakan kasih tahu kami bahwa dia memang bukan iblis. Kasih ayatnya dari Allah sendiri. Dia bukan iblis. Silakan. Aku. Ini saya Oke. belum ini ya, Yohanes 1. Yohanes 1 belum selesai nih. Pertanyaan saya belum selesai nih. Ya udah, aku Ya. jawab. Itu Bentar, kan kalau diam dulu. Yohanes Oke. Tadi Allah bukan iblis itu ayatnya di mana, terus habis itu Allah itu seperti iblis kesaksian, di mana, itu ayatnya di mana Kenapa gitu saya loh. di-mute? Ayat Al-Qur'annya Kenapa saya di-mute? redaksinya apa, konteks Kamu Kenapa nyerocos saya terus di-mute? nih, makanya di mute. Makanya saling dengar, jangan saling menindih. Ini apa saya? Nah, maknanya apa di situ Makanya kenapa di mute? tafsirannya apa dulu, aku gitu sih. Mohon maaf karena aku pribadi kan juga masih awam dan aku menyandarkan pemahaman saya terhadap ayat itu ya melalui tafsir. Ketika tafsir itu contohnya kayak saya menafsirkan ya dari tafsir Jalalain. Iya. Penyesat. Iya, di ayat yang mana dan konteksnya apa ayat itu mengatakannya itu sih. Iya apa? Aku nggak ngerti. Aku juga bukan penghafal Al-Qur'an. Iya. Kalau dikatakan apakah ada dalilnya Allah bukan apakah Allah itu iblis ya sama aja. Apakah Allah itu meja, apakah Allah itu manusia, apakah Allah itu hewan? Enggak ada di situ. Sebentar saya buka ya. Sebentar saya cek dulu ya. Tadi bahasanya soal masalah apa namanya? Tidak, saya ada di mobil, Pak. Saya ada di mobil lagi menunggu waktu gereja. Kalau bahas masalah Banyak isi kenapa dalam di-mute, Alkitab kok atau nyerocos isi terus? dalam Al-Qur'an jadinya polemik. Aku kurang begitu suka tapi ya wis lah. Aku jawab sekenanya. Diskusi itu yang baik, gantian bicara. Kau di mute karena kau nyerocos terus. Tanya lagi kenapa di mute. Iya, karena jawabannya belum dikasih jawaban kok. Gimana sih? Ya Makanya udah, Pak, diam hormati ketika aja, orang Pak. menjawab. Kau diam. Oi, kenapa, Bro?
An-Naml satu lagi, An-Naml 93. Satu lagi ya. Kenapa ada An-Naml? Apa itu An-Naml? Kalian ini merusak Al-Quran saya nih. Ada nggak An-Naml? Woi, kau diam dulu. Kau bahas Al-Quran An-Naml pasal 93 itu ada kata-kata Orang yang lagi ngomong menyesatkan. kau ini nyerocos terus ini. An-Naml 93 Pak, yang paling itu. Kata-katanya ada menyesatkan. Bu, kalau Anda tidak mengerti Al-Quran, jangan bawa Al-Quran. Baca Al-Quran saya tidak bisa. Gimana sih? Nggak usah Kau merusak takut Al-Quran Kau buka menjelaskan sendiri dan Pak. kau jawab, Kami toh. udah menjelaskan tadi panjang lebar. Nggak usah bawa Al-Quran di sini. Nggak usah bawa Bukan Al-Quran. kepanasan Bapak. Bapak bawa kitab kami cuek-cuek aja. Kami menjelaskan. Tergantung Bapak percaya apa enggak, itu urusan Bapak. Yang jelas kami udah menjelaskan. Silakan. Ketika dibuka kitab Bapak dipertanyakan, Bapak langsung kepanasan. Kayak cacing Jangan, kepanasan kalian malah mengerti. emosi. Kalian Woi, Sudah, orang lagi kamu ngomong, jangan kau diam kesetanan, dulu. Pak. Woi. Jawab saja. Nggak usah bawa Al-Quran di sini. Woi, Kalian woi, tidak tahu woi, woi. Al-Quran saya. Enggak usah, jawab saja. Kamu bertanya tentang kitab kami udah jelaskan. Kitab kamu ditanya, kamu langsung jungkir balik. Di Al-Quran. Woi, kau ini tahu 93, diskusi tidak? An-Naml Tidak di- baru naik 93. ke- Kalian bawa Kau baru naik Al-Quran. ke Kalian TikTok, Kak? 93, An-Naml 93. Kau baru naik ke TikTok, Kak? Orang sementara ngomong kau potong-potong ke tindis. Jangan. Kalian ini tidak mengerti Al-Quran, bawa Al-Quran sih gimana sih? Oke, kalau tidak mengerti kau jelaskan, kau jawab. Kita mau aja bahasa Indonesia. Kita mau aja. Kalau kita Yang orang tidak semua itu. mengerti, Kalian Kamu ini takut gimana? ya. Bang, Bukan kalau saya. kita tidak Tolong mengerti dibuka, Pak. pertanyaannya, Pak kau Kaisar. jawab. Tanyakan Al-Quran saya, sementara kalian tidak tahu baca. Gimana caranya? Gimana sih? Kalian Bang. pertanyakan An-Naml. Al-Quran saya. Sementara kalian Tunggu tidak ya, tahu saya membaca buka dulu. Al-Quran. Gimana sih? Nah, kalau begitu kau yang tahu baca, kau jawab pertanyaan itu, kau jawab. Nggak usah, kalian tidak mampu. Nggak usah kau Kalian jawab, tidak orang bertanya kau nggak usah, gimana sih lu? Nggak usah. Kalian tidak mengerti Al-Quran. Nggak usah, kita aja. Nah, kami kan bertanya, kau yang mengerti, kau yang jawab sekarang. Kita bertanya, kau yang mengerti, kau yang jawab. Nggak usah. Kita baca Loh, kitabmu tidak aja. usah Karena ditanya kalian tidak gimana tahu sih? baca Al-Quran. Kalau Anda bertanya Sekarang tentang kau yang tahu baca, kau yang tahu baca. Baca dulu Al-Quran ini. Kau Ya. dengar? Kalau sudah pasti mengaji ya bahasa Al-Quran, baru kau bertanya tentang Al-Quran. Kalau baru Nah, meraba-raba saja begini, bertanya, kami yang tidak mengerti, kau yang mengerti, kau yang mengerti, kau yang bisa baca, kau jawab pertanyaan kami. Pak Kaisar, surah ke-27, Pak Kaisar. Surah Nah, ke-27 jelaskan. ayat 93. Kau yang mengerti, selesai ayat 1, jawab dulu itu. Jangan lari ke kau Al-Quran yang dulu. mengerti, kau yang mengerti, kau yang bisa baca, Jawab kau dulu. jelaskan kepada kami. Saya Yohanes 1 ayat 1. Aku Dari mana Yohanes 1 ya, mengatakan Yesus itu menjelma menjadi Itu kau baca dulu ayatnya, kau baca dulu, kau jelaskan kepada kami. Sudah, kau yang mengerti, di ayat itu kau jelaskan kepada kami. Kalian aja sih. Kalian Ya tidak tahu udah, baca kau yang Al-Quran. mengerti, kau yang mengerti dan bisa baca, jelaskan Bawa ayat Al-Quran itu. berdebat. Karena itu Al-Quran kitab suci saya itu. Kalian mau Makanya kau yang mengerti, Gini, kau yang bisa saudaraku. baca. kalian juga kasih Begini, jawaban, saudaraku. ya. Kalian dikasih jawaban juga, kalian tidak percaya. Loh, Begini, kau yang Iya mengerti. Pak, iya Pak. Tunggu Pak, saya cek lagi ya. Begini, kau kan yang mengerti. Tes 1 2 3. Tes. Begini bang, kau kan yang mengerti, yang bisa baca. Kita pertanyakan ayat itu, kau jelaskan kepada kami. Sudah, kau yang mengerti, kau yang bisa baca, kau jelaskan ayat itu kepada kami. Ini Kau yang jelaskan maksud sudah, saya, kau kamu jelaskan. percaya nggak kalau saya jelaskan?
Ya Itu yang saya sudah, tidak kau mau. jelaskan ayat itu. Kau jelaskan ayat Anda itu. Kau bacakan. Dengar. Dia tidak Kau percaya. dengar. Kau Apa di situ bacakan. dikatakan? Apa di situ dikatakan? Coba bacakan, baca. Jangan terjemahannya. Coba baca Al-Qur'annya. Ya sudah, kalian kau ngerti. begini. Kau Kalian yang ngerti baca. gimana? Kau yang baca. Sebentar. Sorry Pak Cesar, An-Nahal bukan An-Namal, An-Nahal. An-Nahal 93, Nah itu, sorry. namanya saja surahnya dia tidak tahu. Gimana caranya? An-Nahal, Ah, Pak. gini. Bapak nggak usah kepanasan, Pak. Dia Sebentar, An-Nahal sebentar. 93, pakai H, bukan Mana pakai sih? N, M. Gini Bang. Kami kan tidak tahu baca. Pertama kami tidak tahu baca. Udah, jelaskan Sebentar. aja, jelaskan aja. Udah. Kenapa kau takut nih? An-Nahal, Pak. Kenapa kau takut nih? 93. Yohanes Tidak, 1 kenapa? ayat 1. Dari mana Yohanes tidak, bisa kenapa? mengetahui Yesus Sabar. itu Itu gua jawab nanti. Sebentar, gua jawab nanti. An-Nahal Kan teman-teman itu gua udah jawab surah tadi. Yohanes menulis loh. Dari mana Yohanes tahu itu? Dari mana? Katanya kesaksian. Memangnya Yohanes melihat? Begini, Yesus teman-teman gua melihat. itu jawab nanti. Tadi kan gua mau jawab. Sebentar. Kalian Tadi itu kan gua kesaksian sebentar. ini. Weh Bang, kalau nggak diskusi jangan dipotong-potong. Kau tanya nih ulang-ulang. Gua ngerti kau punya pertanyaan ulang-ulang. Kau ini memalukan Sudah deh. nggak usah dilayanin Pak Arjuna, nggak usah dilayanin. Semua dunia tahu namanya kesaksian itu melihat mendengar. Nggak ada yang namanya kesaksian itu dengar dari orang lain, nggak ada. Sudah, kalau ya, ya, ya. Ya, jadi kan benar kan kita tahu yang menyesatkan adalah iblis. Lalu di situ dikatakan dia itu Allah menyesatkan. Permintaan saya, adakah silakan kasih ayat, kasih penjelasan dari Allah yang mengatakan dia itu bukan iblis. Silakan, Pak. Atau gini aja, Bang Kaisar. Tadi pertanyaannya, apakah ada ayat yang Allah itu bukan iblis? Kalau dikatakan seperti itu ya, kalau dari Al-Quran sendiri ya tidak ada. Apakah Allah itu iblis? Apakah Allah itu manusia? Apakah Allah pernah mengatakan bahwa Allah itu hewan? Nggak ada. Ya bukan seperti itu. Ya, jelas ya. Jelas ya. Jadi cara konstruksi berpikirnya yang nggak gitulah. Istilahnya kan bahwa gini. ketika Allah di Al-Quran mendeklarasikan sebagai pencipta ya, kalau iblis ciptaan ya yang pasti Allah bukan iblis, Allah bukan manusia, Allah bukan Jadi hewan, gitu, Allah bukan apapun yang bisa disangka-sangka oleh manusia. Nah, saya ngomong kok dipotong. Gimana toh ini? Bapak, konstruksi berpikir saya tadi Bapak nggak nangkap. Tangkap dulu Pak, konstruksi berpikir saya. Kita semua tahu yang menyesatkan adalah iblis. Betul? Setuju nggak Pak? Lah makanya yang kan ketika menyesatkan pada adalah saat iblis. saya memberikan perspektif bahwa ketika Allah mendeklarasikan sebagai pencipta nih, lalu Allah juga mengatakan bahwa iblis itu ciptaan. Ya Allah sama dengan bukan iblis, Allah juga bukan ciptaannya, Gini, apapun itu. Gini, kan Pak. gitu Bu, Gini. pemikirannya kan seperti itu. Aku tanpa perlu Kalau baca tafsir sih Bu. Kalau gitu saya tanya Kalau ulang. pertanyaannya seperti Apakah kelakuannya Allah tidak sama dengan si iblis? lah bagaimana bisa disifati pencipta itu sama dengan ciptaan, kan nggak bisa Bu. Karena gini Pak, si iblis menyesatkan. Ini konstruksi berpikir saya ya. Si iblis menyesatkan. Lalu Allah menyesatkan juga. Kelakuannya sama apa beda Pak? Allah menyesatkan juga. Di surat mana Bu? Ayat mana? Monggo. Itu yang tadi ditunjukin. Aku nggak nyimak tadi, sorry. Surat apa?
Allah penyesat, Allah raja pendusta, gimana tuh? Pendusta. 93 dulu, Pak. Jangan nggak usah lompat-lompat, Pak. Ya. Pak Arjuna. Kalau dikasih waktu dulu ya, aku soalnya lagi buka. Sama buka interlinear. Tuh Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Oke. Tuh Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Iya. Ya kata kuncinya ya Allah bebas berkehendak, Bu. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua adalah ketika pada saat narasinya, bentar aku baca interlinearnya dulu. Oh, dia di bagian yudilu ya. Yudilu itu menyesatkan. Dan dia di dalam ini ada kondisi kan bahwa Allah itu menghendaki niscaya menjadi satu umat saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dipermasalahkan apa? Apakah Yang Allah itu tidak boleh berkehendak untuk menyesatkan orang gitu atau gimana? Iya, yang menyesatkannya tok ya nggak bisa lah, Bu. Ini kan di sini kan kalau di kalimat utuhnya kan Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Dan dia di sini juga dijelaskan juga kan Allah juga menghendaki dan memberi petunjuk apa yang dikehendakinya. Ya Allah Maha berkehendak, Bu. Memang benar seperti itu. Kalau dibacanya independen ayat ini toh ya memang Allah juga bisa menyesatkan, tapi kan Allah juga memberi petunjuk, Bu. Iya, di situ kan artinya kan Allah juga penyesat. Artinya karakter atau sifat Allah juga itu penyesat. Makanya tadi Miss Esther bertanya, jika Allah itu penyesat, karakternya sama, sifatnya sama seperti iblis, di mana ayat yang mengatakan Allah itu bukan iblis? Itu ya, Allah berkehendak Bang. untuk menyesatkan nih. Kalau menyesatkan ya melalui perantara iblis. Kalau Allah itu memberikan petunjuk melalui perantara kenabian atau di dalam Al-Maidah 83 sesungguhnya Allah telah menghasung setan-setan itu untuk membuat orang-orang kafir itu berbuat dosa dengan sungguh-sungguh. Jadi penyebabnya Allah telah menghasung setan-setan untuk membuat orang-orang kafir itu berbuat dosa dengan sungguh-sungguh. Jadi penyebab orang kafir itu berbuat dosa katanya ini dalam secara literaturnya ya, secara yang tertulis di sini dikatakan ya Allah, Pak. Gimana, Pak? Allah lah yang menghasung setan-setan. Di dalam Al-Araf 178. Jangan siapa yang diberi petunjuk. Kan iya ini kalau pakai ayatnya dulu ya. Satu persatu. Ya. Enggak bisa bahkan dikatakan Nabi Muhammad mengatakan gini, Pak. Ini seumpama ya, Allah seumpama ya, dan Nabi seumpama laron ya, seorang yang menyalakan api ya, lalu ketika api datang, laron-laron datang mendekat ya, lalu Nabi berusaha untuk menghalangi laron datang kepada api gitu kan dengan tangannya, tetapi dikatakan bahwa laron-laron itu berusaha untuk melepaskan diri. Pertanyaan saya, yang menyebabkan laron itu datang kan api, gitu kan, Pak? Ya kan, yang menyalakan api siapa? Ya dia sendiri. Ini saya buka ayatnya ya. Tadi ini penyesat malah laron ini apa sih, Bu? Jujur, Bu, enggak terlalu. Bang Kopiah, kalau Anda tidak bisa jawab, bilang aja tidak bisa, Bang Kopiah. Kamu digilir sini. Itu kitab suci kita. Kamu pun jawab nanti. Aku cuma menjelaskan aja sih aku apa yang ada di Alkitab. Enggak usah. Kamu tidak mengerti. Kamu tidak bisa menjelaskan. Kamu diketawain di situ. Kalau gitu kau yang mengerti, kau jelasin dong. Enggak usah. Kau meyakini dong. Kalau Yowes, monggo dijelasin, Pak. Yowes. Monggo. Kalau gitu jelasin. Yowes, yang jelasin. Aku cuma menyandarkan kepada tafsir yang ada yang aku tahu. Bilang aja tidak tahu. Jangan usah karena kamu jelaskan mereka tidak percaya. Tidak tahu. Nah, kau yang bisa baca, kau yang mengerti, kau jelasin dong. Kita bahas sabar. Kau yang mengerti, kau yang bisa baca, kau jelasin dong. Enggak usah. Kau yang mengerti.
Kau yang mengerti dan kau yang bisa baca jelasin. Teman kau persalahkan pula. Aku nggak mau ribut ya, aku cabut dulu. Thank you. Kau tidak tahu membaca Al-Quran. Teman kau yang menjawab kau persalahkan pula. Awal saja tuh, nggak ada jawaban tuh. Nanti kamu keketawai. Tambah kamu keketawai itu. Teman Nggak kau usah. yang menjawab, Pudin gitu sih sama temennya sendiri. teman kau yang Saya emang nggak menjelaskan, berani menjawab, kau persalahkan pula. Masalahnya Kau gini. sendiri tidak bisa jawab. Iya. Sudah setengah mati teman saya menjelaskan kepada kalian apa adanya. Tapi kalian tidak percaya, gimana sih? Nah, Ya kan kau Bapak kalau juga begitu tadi yang begitu, yang udah yang saya kasih mengerti tahu, dan Bapak bisa nggak baca, kau percaya. jawab. Kalau percaya Waalaikumsalam. mah syahadat, Pak. Kalau orang percaya masalahnya? syahadat. Tadi pertanyaan saya belum diselesaikan. Kalian alihkan itu loh, karena kalian ketakutan, itu loh. Ya sudah, Kok gua ketakutan jawab apa nih, sih? sebentar. Sudah, Kalian belum jawab, Buti, kalian belum contoh. Buti, biar aku jawab dulu sedikit, Buti. Aku kan nggak Ah. pernah jawab itu Ulang pertanyaan lagi, yang dia ulangi yang lagi diulang-ulang. Abang Saya bisa ulangi diam lagi nggak? pertanyaan saya nih. Iya, ulangi pertanyaan dari saya. mana Yohanes tahu? Dari mana Yohanes tahu? Saya ulangi juga pertanyaanmu itu. Dari mana Yohanes tahu menulis di Yohanes 1 ayat 3? Betul tuh? Benar, Bang? Ayat 1, Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 3. Ah, dari mana Yohanes tahu kan? Oke, saya jawab. Nih saya kasih contoh nih. Saya Yohanes. Nih saya Yohanes. Saya Yohanes, Bang Kaisar ini Yesus. 4 tahun lalu, saya selama 3 tahun bersama Bang Kaisar. Pokoknya Bang Kaisar itu kemana-mana sama-sama dengan saya. Bang Kaisar ke Jakarta sama-sama, Bang Kaisar ke Eropa sama-sama dengan saya. Pokoknya kemana aja Bang Kaisar pergi. Jangan asumsi. Nah, gua kasih contoh. No, ini bukan asumsi, gua kasih contoh kan. Gimana sih lu ini? Jangan asumsi, Bang. Anggap gua Yohanes deh, Bang. Jangan Ini asumsi. contoh gua, ini Yohanes. Loh, ini kok asumsi gimana sih? Ini gua kasih contoh nih, gimana sih? Lu ini belum bisa gua jawab, lu udah potong, gimana sih? Jangan asumsi, Bang. Silakan. Gua Satu nggak lagi. asumsi, ini contoh. Silakan. Ngerti Silakan nggak aja. contoh? Lanjut. Kau nih, dengar, kau nih manusia nggak bisa diskusi ya. Gua lagi jawab, lu potong. Sebentar di mute, lu salah-salahkan close. Lanjut. Gua kasih contoh. Gua Yohanes, Bang Kaisar Yesus. 4 tahun lalu, selama 3 tahun, 4 tahun lalu, selama 3 tahun, saya kemana-mana bersama Bang Kaisar. Pokoknya dia kemana aja sama bareng saya. Nah, apa saja perkataan Bang Kaisar berbicara dengan saya, berbicara dengan orang-orang itu saya catat di dalam ingatan saya. Saya catat dalam ingatan saya. Kemudian setelah 3 tahun berpisah, saya dan Bang Kaisar, 1 tahun kemudian saya menulis, saya ingat apa saja yang Bang Kaisar ngomong dengan orang yang saya sama-sama tadi. Apa saja yang dikatakan Bang Kaisar saya catat semua. Lalu saya telusuri juga. Bang Kaisar ini ketika tidak bersama-sama saya tanya ibunya. Ibu, ini bagaimana sih sampai Bang Kaisar ini lahir? Gua catat, ibunya cerita. Gua catat, gua tulis. Gitu ceritanya. Karena gua sama-sama dengan Bang Kaisar. Dalilnya, Bung. Gimana sih lu? Dalilnya, Bung. Dalilnya mana? Di mana Yesus sama Yohanes, ya? Dia bercerita, Yohanes, saya dilahirkan ini berasal dari firman lalu menjadi manusia. Ayo, itu yang saya tuntut dari tadi. Mana itu? Oh, Dimana? itu yang kau tuntut. Itu yang kau tuntut. Iya, mana dalilnya? Oke. Ketika Yesus berkata nih, ketika Maria juga menyampaikan cerita hal itu, bahwa Maria dikandung dari Roh Kudus, didatangi oleh malaikat Gabriel, bahwa ia akan melahirkan seorang anak yang dikandung dari Roh Kudus dan beri nama Yesus, disebut pula Emmanuel atau Allah beserta kita. Bukan karena hubungan Yang menulis itu seksual. siapa, Bang? Yang menulis itu siapa? Kan ibunya cerita kepada Yohanes nih, ketika kan saya sebentar, kan saya yang saya ini Yohanes yang menulis. Ketika Kaisar sudah pergi, saya tanya ibunya,
Bu, waktu Kaisar lahir itu bagaimana ceritanya? Nah, Dalilnya di mana? aku catat. Yohanes pernah bertanya sama Ibu Maria. Mana dalilnya? Loh, kan Dalilnya mana, Ibu Bang? Maria, sebentar. Dalilnya mana, Bang? Nomor berapa, Bang, dalilnya? Bahwa Dengar Yohanes pernah dulu. bertanya kepada Maria. Mana sih? Nah, waktu Yesus disalib, Dalilnya mana, itu Bang? Dalilnya. Matius 27 ketika Yesus disalib. Sebentar. Baca di situ. Ini dengar dulu nih. Parah nih kau nih bisa diskusi tidak nih? Kau baru masuk ranah diskusi ya? Saya nggak bisa kalau kau belajar diskusi kapan? Loh, ketika Yesus disalib itu Matius 20. Kapan saya diskusi? Tanya Buti, kapan? Dengar dulu. Saya ini sudah bertahun-tahun diskusi. Kau ini baru kau orang ngomong, kau ngomong. Kalau Uji ngomong, saya ngomong terus. Ini akun di-ban. Saya juga di-ban. Karena saya tanyakan kepada Anda, kalian tidak menjawab itu loh. Kalian kemana-mana Saya jawab, makanya dengar saya jawab. Waktu Yesus disalib, Yesus berkata kepada Maria, dengar dulu. Waduh, ini orang nih. Maria kepada Yohanes, itu anakmu. Juga kepada Yohanes, itu ibumu. Maka kan Yohanes bersama-sama dengan Maria. Tentulah Maria menceritakan, walaupun tidak dicatat. Karena dia kan menyaksikan, mendengar. Itu namanya. Kenapa lu tertawa? Loh, sekarang gua tanya lu ya. Gua tanya lu, ini Kaisar nih. Kaisar ini Kaisar ini setelah Bang Kaisar ini, lo kok lu tertawa sih? Lu nggak menghargai. Lu kok nggak punya sopan santun menghargai jawaban orang sih? Kau itu nggak punya sopan santun. Kau itu nggak punya sopan santun dan tata krama untuk menghargai jawaban orang ya? Bang, ngomong. Brengsek banget saya mau bilang brengsek begitu. Makanya dihargai orang dong, supaya orang itu jangan menghargai kau. Jangan bawa pribadi. Begini, kalau Anda mau dihargai, hargailah jawaban orang, Bang. Kalau boleh saya tanya, makanya kau tuh hargai orang, jangan giliran di-mute sama host. Kau bilang, kenapa saya di-mute? Kenapa saya di-mute? Kau sendiri tidak tahu sopan santun gimana? Kau minta sopan santun, kau minta dihargai, kau tidak menghargai orang. Ini buat apa sih? Keledai. Aduh, keledai ini ya. Makanya keledai itu diam kalau orang jelasin. Giliran ditanya nggak mau ditanya. Keledai kau. Jadi begini. Ya, jadi begini. Ketika Kaisar pergi, gua pasti tanya ke ibunya. Makanya gua tanya, gua tulis. Oh, ceritanya bahwa malaikat pernah datang kepada ibunya Bang Kaisar, mengatakan bahwa Kaisar ini lahir dari Roh Kudus. Maka dicatat oleh Yohanes, oh ternyata itu firman, perkataan Allah, logosnya Allah, daya pikir Allah. Kan Yesus mengatakan juga di Matius, mengatakan bahwa segala apa yang engkau tulis, aku akan ingatkan, kalian akan dipimpin untuk mengingatkan, dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengingatkan segala perkataan dan perbuatan yang kulakukan, supaya tidak salah gitu. Orang Yesus mengatakan seperti itu, gimana sih lu? Sehingga makanya kalau Kaisar ngomong apa, ya gue catat dong. Gue sih ingat dulu, gue belum langsung catat di saat itu. Gue nggak catat di saat itu langsung. Tunggu Kaisar pergi 1 tahun kemudian, baru gue catat nih, apa saja coba gue ingat nih. Aku kan dipimpin oleh Roh Kudus. Tentu nih, Kaisar segala perkataan Kaisar dia bicara dengan si A, si B, gue ingat lagi. Oh iya, waktu itu Kaisar pergi di AW, ketika kita duduk di AW, Kaisarnya ngomong gini, ketika Kaisar duduk di Starbucks bersama aku, ada orang banyak di situ, Kaisar ngomongnya gini. Ya gue catat sekarang 1 tahun kemudian. Masa gue nggak punya daya ingat lagi? Apalagi dipimpin oleh Roh Kudus. Gimana sih lu nih? Itu namanya saksi, bro. Kalau kamu apa? Dari A ke I, dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, ke F menceritakan ini. A menceritakan ke B, B
B menceritakan C menceritakan ke D menceritakan E, kemudian baru ditulis. Kalau ini orangnya langsung yang menyaksikan, gua loh yang melihat Kaisar. Sudah Abang bicara? Giliran Nah, saya nih. silakan. Oke, jadi gini Bang, Anda kan mengatakan tadi gini, si B, si A, ini kan sama-sama nih. Lalu pernah nggak yang saya tanyakan ini, si A ini pernah nggak mengatakan kepada Yohanes, ya Yohanes, suatu saat nanti kamu catat nih bahwa saya ini lahir dari Roh Kudus dan saya Tuhan menjelma menjadi manusia. Ada nggak itu? Ya, kalau ada, di mana dalilnya, Bang? Begini Bang, Silakan. itu diceritakan oleh ibunya Kaisar setelah Kaisar pergi, ceritakan kepada saya, makanya saya menulis gitu. Jadi ibunya setelah Kaisar pergi, gua tanya di ibunya, bagaimana sih Kaisar ini datang lahir? Gua tanya di ibunya, gua catat, oh gua mengerti. Ternyata bahwa Yesus itu adalah firman Allah, logosnya Allah gitu. Makanya gua tulis seperti itu. Oh ternyata si Kaisar ini adalah benar-benar firmannya Allah. Makanya gue catat, karena ibunya yang menceritakan kepada gue bahwa Kaisar ini dilahirkan dari Roh Kudus, dikandung dari Roh Kudus. Ketika Ibu Maria menceritakan kepada saya, ketika ibunya Kaisar menceritakan kepada saya, makanya saya catat. Gimana sih lu? Udah Bang? Ya, silakan. Oke, jadi gini Bang, saya kan tanya ini, jangan sebut Yesus, ini kan Anda lari ke Maria lagi nih. Nah, yang saya minta dari tadi, di mana dalilnya perkataan Maria ini, kata Maria ini, perkataan Maria bahwa, Yohanes, kamu kan bertanya tentang Yesus ini anak saya. Ini saya sampaikan kepada Anda, ada nggak dalilnya itu? Kok Anda terlalu lancar untuk menjelaskan itu? Secara logika, Maria dan Yohanes, secara logika, Maria dan Yohanes itu hidup bersama. Tentulah ketika Kaisar pergi, gua bertanya kepada ibunya. Tentu gua bertanya, gimana sih ceritanya? Tentulah gua bertanya, gak perlu gua catat, oh kata Maria ini, kata Maria gini, tidak. Gua nggak perlu catat itu karena gua udah mengerti. Oh ternyata bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Gua langsung mengerti, makanya gua catat firman menjadi manusia. Itu pada mulanya pada mulanya adalah firman itu adalah Allah. Makanya gua mencatat seperti itu. Gua langsung mengerti, nggak perlu gua catat. Oh Maria mengatakan begini, oh Maria mengatakan begini pada hari jam begini. Maria mengatakan, kenapa lu nggak tanya pada jam begini ketika gua bertanya kepada Maria mengatakan seperti ini. Besoknya Maria mengatakan seperti ini. Lu nggak tanya jam sekalian? Udah? Ngapain lu nggak tanya jam sekalian, harinya sekalian, lu nggak tanya? Udah Bang? Iya, jadi saya tidak perlu menanyakan jamnya lagi. Gua langsung mengerti ketika Kaisar pergi. Pakai akal sehat, ya, memaknai apa pertanyaan saya. Jadi gini Bang, Maria ini ibunya Yesus, ya. Sementara Yohanes, apanya Maria? Yohanes, baik umat Kristen, ada nggak tahu yang mana duluan Yohanes meninggal dengan ibunya Maria, ibunya Yesus? Kalian tidak tahu itu? Yohanes, bedakan Yohanes Pembaptis atau anak dari Zakaria, itu bedakan dengan Yohanes. Saya tidak pernah bedakan Bang, saya tidak mempermasalahkan perbedaannya mereka yang kalian, saya ikut kepada kalian, dogma kalian bahwa Yohanes Pembaptis, ya kan? Yang dimaksud di sini kan Yohanes Pembaptis ini. Dulu Bang, gimana sih saya tidak dikasih kesempatan untuk bicara sih? Gimana sih? Bang, kalau ini ke bawah, kau gali kuburmu sendiri. Yohanes memberi kesaksian berarti melihat. Gimana sih?
Enggak kedengaran suaranya, Bang. Kecil, kecil. Suaranya kecil. Suara Suaranya kecil nak kau baca di layar toh. enggak, Bang. Suaranya kecil sekali. Enggak Kau lihat. punya mata tidak? Kau punya mata tidak untuk lihat di layar? Enggak, kecil tulisannya. Saya enggak pakai kacamata nih. Pakai kacamata dulu. Kalau tidak pakai kacamata di kuda. luar, saya di luar ini, Bang. Saya di luar. Kau di luar Dibaca tidak apa? pakai Dibaca kacamata, apa? lama-lama kau jalan tabrak orang. Dibaca di ini ya, Bang. Jangan kata gitu, Bang. Nanti banyak lagi yang tersinggung nanti, itu pribadi orang, Bang. Bukan cuma saya yang tersinggung kalau gitu. Ya. Enggak, suaranya tadi kecil. Coba sekarang dibaca. Coba sekarang dibaca. Ya, silakan. Itu Yohanes jujur bahwa Yesus ada duluan Yesus daripada Yohanes, karena memang Yohanes terakhir itu Yohanes. Jujur. Memang betul. Yesus lebih duluan daripada Yohanes. Enggak, bukan terjawab. Belum terjawab. Enggak, bukan begitu, Bang. Jadi tidak ada regulasinya di situ, Bang. Artinya sesuai pertanyaan saya, Bang. Tidak ada dalil yang abang seakan-akan abang mengatakan. Gini, Bang. Tunggu giliran saya, Bang. Gini, Bang. Kau Giliran saya, jadi Bang. tanya Quranmu, kau nggak bisa jawab. Bang, giliran saya, Bang. Giliran saya, Bang. Gini, Bang. Giliran saya nih, gini. Seakan-akan kalian menganalogikan bahwa Yesus itu Yohanes itu pernah berinteraksi langsung dengan Maria. Nah, sehingga Yohanes ada kesaksiannya. Lo di mana? Memang Yohanes, memang Yohanes. Sebentar. Memang Yohanes pernah berinteraksi dengan Maria karena dia murid Yesus. Bahkan ketika Yesus disalib, iya makanya gua tunjukin dalil ini, gua tunjukin dalilnya. Ketika Yesus disalib, dengar dulu, ketika Yesus disalib dalilnya, ketika Yesus disalib, Yesus berkata kepada Maria, menunjukkan kepada Yohanes, Maria, ibu, itu anakmu. Kepada Yohanes, itu ibumu. Itu dalilnya, Bang. Itu pada saat disalib. Tapi selesai disalib. Berarti ketika Yesus pergi atau ketika Bang Kaisar pergi, gua diberitahu sama Bang Kaisar bahwa ibunya Bang Kaisar itu ibuku, dan aku itu diberitahukan kepada ibunya, aku ini anaknya ibunya Kaisar. Nah, makanya pasti ibunya cerita, gimana sih Kaisar nih? Pasti gua kan mereka mau ketemu, sementara Yesus disalib pada saat itu muridnya Yesus terhamburan kemana-mana, kok nggak tahu di mana rimbanya. Gimana sih? Jadi ini ada asumsi bahwa Maria itu bukan asumsi. Kita baca kitab sebentar. Kita baca ketika Yesus bangkit. Sebentar, Anda baca Yohanes. Iya, berhambur. Iya. Gimana sih? Baca Yohanes 20 dulu. Baca Yohanes 20. Baca Yohanes 20 dulu. Baca Yohanes 20 setelah Yesus dibangkitkan. Yesus bangkit, baca Yohanes 20. Baca Yohanes 20 di mana mereka semua berkumpul. Baca Yohanes 20. Yohanes 20 ini sampai ayat 28 sih Bang, sebentar. Ini mungkin kita mulai dari ayat 26 atau 25, Bang. Yohanes 20.
Ya, mulai dari ayat 25 mungkin. Ketika murid-murid Yesus, ketika Yesus bangkit, Bang. Lalu Yesus menampakkan diri kepada para murid dan Thomas tidak ada di situ. Kemudian pada hari berikutnya, 8 hari kemudian mereka berkumpul lagi. Dan Maria ada di situ. Semua murid-murid ada di situ. Juga Maria. Silakan. Kau bilang berpencar. Kau bilang berpencar. Orang berkumpul gimana setelah Yesus bangkit? Silakan, Bang Kaisar, dibacakan. Berkumpul lagi. Tuh, mereka berada kembali dalam, kau bilang berpencar tadi. Berpencar di mana? Tuh, jadi murid-murid itu berkumpul lagi. Di situ juga ada Ibu Maria. Kau kan bilang tadi berpencar. Kan kau tadi bilang berpencar murid-muridnya. Tadi kan kau bilang berpencar. Saya punya pertanyaan tadi nih. Mereka pun berkumpul kembali sesuai ayat 20 itu. Apakah mereka membahas itu? Apakah Yohanes pernah bertanya? Apakah Yesus pernah menjelaskan bahwa Yohanes, kamu catat di situ bahwa saya lahir dari firman dan menjadi manusia. Pernah nggak itu? Itu kan Yesus sudah berkata, nanti setahun kemudian baru murid-murid itu menulis setelah Yesus pergi, setelah Bang Kaisar pergi, karena Bang Kaisar pernah berpesan kepada saya, nanti aku akan mengutus Roh Kudus untuk memimpin saya, supaya saya mengingatkan kembali segala perkataan dan perbuatan. Makanya kan ketika Kaisar pergi, Yohanes, Bang, bukan ini perkataan Yesus yang mengatakan bahwa setelah aku pergi, dengar dulu, Yesus berkata setelah dia pergi, dia mengatakan, jadi Kaisar mengatakan kepada saya, setelah Kaisar pergi, dia akan mengutus Roh Kudus untuk memimpin saya untuk mengingat kembali segala perkataan dan perbuatannya. Nah, kemudian ada perkataan-perkataan yang tidak dikatakan Yesus bahwa dia dilahirkan dari Roh Kudus, maka ditanyalah kepada Maria karena mereka hidup bersama, berkumpul bersama.
Gimana sih lu nih? Ya udah, ya gini Bang, sudah giliran saya kan. Kalau Anda tidak mau menjawab atau sudah, ya udah turunin aja saya. Ya. Sekali Kan lagi saya saya tanya. sudah menjawab, tapi karena pengen kamu yang rendah, kan ngerti lah Bang. Kita itu Ini kan mengerti masyarakat. Bang. Ini kan Bang, kalian, diskusi kalian ini. Bang, kita Bahwa itu Yesus mengerti. Yohanes membahas Bang, seperti itu. Bang, Bang, Kalian Bang, diskusi kalau lagi Bang, Maria ketemu Yohanes. Terus begini Bang, daya lalat begini Bang, di dalam kelas itu, di dalam satu kelas itu Bang, tidak ada yang dapat 10 semua Bang, di dalam satu, Bang, di dalam satu kelas, Bang, tidak ada Bang, di dalam satu, tidak ada. Bang, Tidak ada ya referensi dari sudah, Yesus. itu terserah kamu, kan Iya, Yohanes hidup bersama Maria. Bagaimana Yesus menceritakan gitu? Begini Bang, bagaimana Yesus menceritakan dia lahir? Sebentar Bang. Bagaimana Yesus? Begini Bang. Ada. Jadi begini Bang, bagaimana Yesus harus menceritakan bahwa dia dilahirkan di kandang Bethlehem, bahwa gembala-gembala itu datang, malaikat-malaikat itu datang di gembala di padang Efrata. Nggak mungkin Yesus menceritakan itu Bang. Tentulah Yohanes menelusuri cerita itu dari Maria dan diilhami Roh Kudus karena Yesus berpesan bahwa segala apa yang diperkataannya akan diingatkan oleh Roh Kudus. Kan Yesus sudah mengatakan seperti itu. Jadi Yohanes tidak menulis langsung. Tidak mengerti Roh Kudus itu siapa.